Kenapa teman-teman BMI ini masih banyak aja yang berangkat secara ilegal? Setiap ada masalah tentunya ya, negara pasti akan hadir di situ. Antara tampungan dan tempat pelatihan itu berbeda. Untuk sosialisasi terkait dengan untuk pemberangkatan secara legal, untuk prosesnya seperti apa gitu sudah secara masif ke desa-desa. Yang pengen kerja ke luar negeri ya kan lewat jalur resmi. Karena kalau ada apa-apa dapat perlindungan hukum dari negara. Pertanyaan berikutnya nih, ya kan. Ini jelas berbeda ya, yang berangkat ilegal sama yang berangkat secara legal. Ya kan. Kalau yang berangkat secara legal udah jelas pasti mereka menyumbang devisa negara. Nah, yang ilegal ini nyumbang nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bisik-bisik tetangga, ya kan. Kali ini kita kedatangan dua orang dari salah satu dinas, yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Ada Bu Nonon. Halo Bu Nonon. Halo. Ada Pak Asep. Ya kan. Kita tanya dulu Pak Asep masuk klub Asep sedunia nggak? Disuruh sih ikut. Ikut Pak ya. Iya. Ikut masuk ke anggotaan. Belum daftar. Undangan aja. Kita mau ngobrolin sesuatu yang lagi rame di media sosial nih, Iya. Bu Nonon. Ada kaitannya dengan Iya. ketenaga kerjaan gitu kan. Ini salah satu adalah ada teman-teman BMI, ya buruh migran Indonesia yang lagi bekerja di Timur Tengah ya. Sebenarnya banyak sih, ada di Taiwan, di Asia ya, di Taiwan, di Hong Kong, terus di mana lagi tuh, di Jepang, di Korea ya kan. Banyak sebenarnya teman-teman dari Indramayu gitu kan. Nah, yang pingin saya tanyakan adalah yang pertama, kan udah tahu nih Bu nih, iya kan, kalau berangkat secara ilegal itu kan secara perlindungan hukum juga sebenarnya tidak dilindungi karena mereka tidak terdaftar, iya kan. Cuman kenapa teman-teman BMI ini masih banyak aja yang berangkat secara ilegal? Apakah prosedur untuk berangkat secara legal itu melalui Dinas Tenaga Kerja ini sulit atau kayak gimana? Ya. Oke, saya coba jawab ya. Jawab dong. Masa nggak dijawab kan kita lagi ngobrol. Iya, tentunya memang untuk pemberangkatan legal itu sangat direkomendasikan sekali ya Om ya, karena kan terkait dengan misalnya PMI itu misalnya sudah berangkat, memang kita negara gitu tentunya sangat melindungi PMI-nya di sana gitu, terkait misalnya untuk pencairan untuk asuransinya gitu, untuk gajinya kan, karena di sini juga dilalui dengan tentunya PMI itu dilalui pertama itu dia dengan pelatihan dulu nih. Pertama kita melalui pelatihan di BLK gitu. Nah, setelah dilakukan pelatihan, nah mereka itu disertifikasi. Jadi mereka itu kompeten di bidangnya gitu, sesuai dengan kejuruannya di negara penempatan. Setelah itu mereka proses ke P3MI. Selanjutnya P3MI melakukan adanya penandatangan perjanjian penempatan. Di situ tertera memang hak dan kewajiban dari PMI itu sendiri. Haknya apa, kewajibannya sudah tertera kalau secara legal ya. Baik dari mereka sebelum berangkat, selama berangkat, setelah pulang juga mereka terlindungi. Nanti untuk pencairan asuransi, untuk apanya mereka memang tercover semua gitu. Tetapi kebalikannya dengan secara ilegal, nah itu kebalikannya tentunya. Walaupun misalnya setiap ada masalah tentunya ya negara pasti akan hadir di situ. Tetapi kan untuk secara baik yang didapatkan gajinya oleh PMI itu kan mereka kadang terlantar, kadang gajinya nggak dibayar, ya kadang majikannya dia dapat siksaan atau segala macam. Nah tentunya memang sangat menyulitkan untuk
PMI sendiri. Mereka memang berangkat ya diam-diam aja tanpa sepengetahuan kita, tidak terdeteksi oleh sistem. Tetapi untuk kepulangannya manakala dia ada masalah, kita diharuskan hadir gitu. Untuk apa? Untuk membantu mereka. Gitu. Nah, itu dilema ya Bu ya. Dilema juga gitu sebenarnya. Gitu. Sebenarnya bakal jadi bahasa wong Jawa aja. Waya gajian jadi akan baik. Nah, waya susah jaluk ning kene. Ya, waya senang kan menang-menang baik. Disclaimer itu si job ya. Iya, Cuma kan betul. permasalahannya gini. Iya. Apakah Disnaker itu menangani calon-calon tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri itu yang sektor formal aja atau yang informal? Karena yang saya lihat rata-rata korban-korbannya yang ilegal ini adalah teman-teman buruh migran yang bekerja secara di sektor informal gitu loh. Misalnya ART atau apa. Nah, itu di Disnaker gimana Pak Asep? Asep. Ya, izin Bu. Ya. Terima kasih. Ini pertama-tama mungkin saya ucapkan banyak terima kasih nih ya, diundang di acara Apa tuh? podcast ya ini. Podcast Ngobrol-ngobrol. numpang sih tempatnya. Ini Tetangga. Numpang tempatnya. Numpang. tempat. Tapi memang mudah-mudahan ini banyak hikmahnya. Iya dong. Ini kan perlunya sosialisasi pemerintahan itu yang memang harus terus intens lah bisa ya melalui ya medsos atau apa. Memang kita harus lebih dekat memberikan informasi karena pertama yang tadi dipersoalkan itu biasanya karena akses informasi. Permasalahan itu karena akses informasi. Adanya mungkin informasi lowongan kerja yang tidak bertanggung jawab, pelaku atau oknum yang memang sengaja untuk supaya ya mengiming-iming mereka, ayo dong cepet nih ada lowongan kerja di sana, gaji besar segala macam, fasilitas berangkat cepat gitu. Nah masyarakat kita yang mungkin ya satu barangkali kebanyakan mungkin tingkat pendidikan, sama itu tingkat pendidikan, terus juga mungkin harapan tergiur ya. Tergiur gitu. Harapan tergiur. Masa sih bener nggak sih? Bener loh. Di sana udah ada si A, si B udah berangkat tuh kan tetangga kamu udah begini. Nah ini Iya, khawatirnya sudah jadi membudaya bahwa target masyarakat kita disuruh bekerja di luar negeri, tapi tidak melalui dengan mekanisme atau informasi yang benar. Pertama mungkin itu ya yang perlu mungkin fungsinya kita itu menyampaikan hadir di sini ya. Pertama tolong hati-hati dengan informasi, jangan mudah tergiur. Terpengaruh. Fungsinya ini dulu ya. Oke. Ya. Mungkin PMI, istilah PMI itu ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Iya. Bahkan mungkin salah panjangannya mungkin apa ini PMI? PMI apa? Panjangannya. Purna Migran. Bukan. Pekerja migran Indonesia. Oh, pekerja migran. Kan BMI juga sama kan? Buruh migran. Cuman mungkin lebih halus aja ya. Di undang-undang sih istilah ini kan PMI ya. Di undang-undang ya. Iya. Oke. 2012 tuh ya. Dulu mengubah istilah-istilah kayak tenaga kerja wanita. Nah, maka lebih dinaikkan. Lebih dimanusiakan. Pekerja migran Indonesia. Oke. Gitu ya. Iya. Tapi ya tadi sebelum jadi PMI kita tuh harus tahu dulu ada mekanisme yang disebut CPMI. Iya. Ada calon pekerja migran. Oke. Jadi itu tuh calon, kata-kata calon ini supaya jadi PMI itu cerdas. Itu kan pertanyaannya ini kan sebelum jauh nih Pak, jauh. Yang menjadi korban rata-rata adalah sektor informal. Iya kan? Kayak misalnya pekerja rumah tangga, ART itu. Maksud saya tuh di dinas tenaga kerja dimanapun sebenarnya, nggak di Indramayu aja, ya kan? Itu menangani mereka nggak sih sebenarnya? Kalau ini kan kualifikasi untuk teman-teman pekerja migran yang mau bekerja secara formal, iya kan? Artinya penempatannya misalnya di rumah sakit, di apa? Nah, untuk yang informal itu apakah menangani nggak? Kita menangani informal juga. Emang kebanyakan di Indramayu juga informal sebenarnya. Tapi memang tetap dibekali ya. Tetap dibekali, semuanya ada pelatihan CPMI, ada. Cuma memang ya perlu diedukasi juga masyarakatnya nih. Kebanyakan mereka pengennya instan. Masyarakat Indramayu tuh pengennya instan nih, yang perlu diedukasi dan diinformasikan juga. Jadi mereka tidak mau melalui misalnya pelatihan dulu lama gitu.
3 bulan, padahal kan memang untuk bekalnya mereka. Tapi yang saya dengar ya Pak Asep sama juga kan, ketika mereka nggak melewati dinas tenaga kerja atau misalnya mereka tetap ditampung juga kok, ada istilah tampungan jarejet. Iya. Kan sama aja nunggu lama, iya nggak sih? Kan itu nunggu tampungan itu kayak nunggu job, bukan dilatih sebenarnya. Nah itu salah lagi tuh. Ya, itu perlu salah. tahu juga nih teman-teman. Jadi antara tampungan dan tempat pelatihan itu berbeda. Iya. Ya kan, tampungan cuman tidur makan nunggu job. Iya, nunggu job. Iya kalau mereka misalnya ex PMI, mereka tinggal berangkat, tinggal terima job, mereka sudah bisa skill. Iya. Tapi kalau misalnya yang baru tiba-tiba ditampung kan ya berat juga. Secara bahasa mereka nggak ini gitu dia. kan. Iya. Tapi memang yang harus diwaspadai, biasanya proses penempatan itu dia itu melalui perorangan atau perusahaan. Gitu. Malah kadang kita itu masih mudah terpengaruh dengan iming-imingnya cepat berangkat, terus PT-nya siapa dia nggak tahu, taunya orang. Siapa yang berangatin terlalu percaya ke orang itu, istilahnya calo atau apalah ya. Nah itu nah itu lagi nih yang perlu saya tanyakan nih. Artinya kan nih banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin di Kemenkumham tidak terdaftar. Iya. Makanya yang tadi dibilang berangkat secara ilegal. Ya kan, artinya ada kalau istilahnya di sini mungkin sponsornya atau agensinya yang memberangkatkan mereka. Itu saya nggak ngerti tuh gimana mereka bisa memberangkatkan ke sana terus sampai imigrasi, ya kan, apakah datanya dipalsukan, ya kan, apakah pasportnya di sana paspor pekerja atau liburan atau gimana, kan itu jadi menyalahi aturan lagi tuh kayak gitu tuh. Itu gimana tuh? Biasanya sih mungkin ya dengan visanya itu bukan visa. Visanya bukan visa kerja. Bukan visa kerja. Yang biasanya menjanjikan itu mereka ya mungkin bisa studi, kunjungan. Ya itu yang mungkin ya. Terus sampai negara tujuan mereka kabur. Nyari kerja. Ya karena perorangannya tadi proses penempatannya biasanya tuh tidak melalui mekanisme perusahaan. Kalau perusahaan kan kita bisa cek juga dia PT atau P3MI-nya itu masuk B aktif atau tidak di informasi namanya jendela PMI. Nah, teman-teman masyarakat bisa lihat nih perusahaan yang teman-teman mau coba bantu memberangkatkan, coba dicek di situ akan ada informasi bahwa P3MI itu dicabut atau aktif atau bermasalah itu akan tahu. Namanya jendela PMI. Jendela PMI, catat ya, jendela PMI. Di Play Store. Di download. Di sini. Jendela PMI. Jendela PMI. Iya. Nama aplikasinya ya. Aplikasi jendela PMI itu bisa langsung dicek langsung. Itu yang terdaftar resmi. Tapi Bu Nonon. Ya. Di Snaker ini ada bidang apa aja untuk teman-teman calon pekerja migran Indonesia ini untuk berangkat ke sana gitu loh. Artinya supaya mereka juga bisa tahu nih, ya kan. Artinya kalau misalnya kerjanya formal, ditempati di tempat yang memang pekerjaan yang bukan informal, secara salary juga mereka secara gaji, salary atau apapun itu bisa dapat lebih besar gitu loh. Ada apa aja Bu Nonon? Ini sebenarnya kalau untuk penempatan ke luar negeri sendiri memang di Indramayu sih lebih diminati untuk informal ya, karena yang berangkat juga kebanyakan kan perempuan. Tetapi kan untuk jumlah formalnya juga memang ada. Ya memang kalau formal itu misalnya kerja di Korea tuh di pabrik. Pabrik. Di pabrik-pabrik gitu misalnya. Terus juga pengelasan ada gitu. Nah itu cuma memang jumlahnya memang sedikit gitu. Memang kita masih mayoritas perempuan ke informalnya gitu. Tapi kan di pabrik ya perempuan juga bisa. Iya bisa. Ngelas juga bisa. Iya. Balik lagi lama aja prosesnya. Betul. Balik lagi mental ya. Nggak sabar gitu, betul. Padahal secara gaji lebih tinggi. Iya. Wow. Itu padahal kita sih sudah mengupayakan misalnya untuk sosialisasi terkait dengan untuk pemberangkatan secara legal, untuk prosesnya seperti apa gitu sudah secara masif ke desa-desa. Tapi ya masih ada aja yang masih tergiur seperti yang disampaikan Pak Asep gitu. Ya mereka pengen jalur instan sih bagaimana gitu untuk mencegahnya gitu. Walaupun misalnya pemerintah maksudnya nggak capek-capeknya terus aja kita berupaya sedemikian rupa gitu untuk mencegah TPPO, untuk mencegah yang unprosedural. Cuma kan ya masyarakatnya sendiri yang
ya agak bandel juga mungkin ya, nggak tahu. Kita sih nggak nyalain, kita Iya, nggak nyalain ya. betul, Cuman iya. mungkin nih pesan nih buat saudara-saudara nih ya kan, adik-adik yang pengen kerja ke luar negeri ya kan, lewat jalur resmi. Karena kalau ada apa-apa dapat perlindungan hukum dari negara, gitu kan. Kalau misalnya berangkat secara ilegal, prosedural gitu kan, makanya lewat apa visa kunjungan atau visa apa studi, kan bukan anak apa-apa ya kan. Angger bae bupatinya sing pegel mah. Iya, Angger bae. betul. Iya, titik-titik anu je, bakal beli ditulungi bupatinya kena. Iya. Serba salah, Bu. Iya kan? Ya, semangat Bu Nina. Ada tempat Iya, ada. PR. Iya, PR bisa akeh gitu kan. Iya, Nah, banyak. dari sekian banyak kejadian yang Iya. baru-baru kejadian ini. Ada kasus apa PMI ilegal yang kita pulangkan? Ada. Ada, Beberapa ada. Ribet gak sih Bu? Itu kan datanya pasti beda, Ya. namanya beda, iya kan, tempatnya nindi, Iya. iya itu butuh waktu berapa lama dan prosedur yang seperti apa rumitnya gitu. Ya selama ini yang kita tempuh sih memang kita kan kerjasama juga dengan BP2MI. Kita juga kan ada pengaduan juga melalui BP2MI. Ya memang kewenangan kita di daerah memang terbatas ya. Cuma kan melalui BP2MI menjembatani kita untuk ke sana. Misalnya mereka yang koordinasi dengan Kemlu, dengan KJRI, dengan KBRI di sana gitu. Jadi kita memang dengan Kemnaker juga memang kita terbantu dengan hadirnya mereka gitu. Tentunya ya seperti kita tidak ada ini ya, tidak melaksanakan tugas kita gitu, meneng-meneng baik di Snaker, padahal kita tiap hari briefing terus gimana ini memantau terus. Kalau dikit curcol. Iya, curcol. Kan supaya tahu kita Iya nggak dong. diam gitu Iya dong, kan. iya dong. Kan kita laporan tiap hari ke Ibu Bupati terkait progres Iya, betul. ini gitu. Ya alhamdulillah sih. Ya kalau kadang keluarga suka nggak sabar, Bu kapan dipulangkan, terus kadang viral di mana-mana dulu kan. sebelum Akhirnya kita menyalahkan. tahu. Nah akhirnya kan Padahal menyalahkan sebelum kita bertindak. Sebenarnya sudah ada mekanisme seperti itu gitu. Nah balik lagi ke saudara-saudara kita juga nih Bu Iya. nih ya kan, perlu digarisbawahi, ayo mangkat secara legal. Karena bahkan apa-apa angger baik negara gitu kan. Iya. Banyak gajian mah. ampun. Iya, itu dia. Tapi yang terbaru nih dari apa yang sudah terjadi Iya. gitu kan, mungkin semua bisa diambil hikmahnya ya kan. Teman-teman PMI juga bisa CPMI ya, calon-calon pekerja migran Indonesia juga bisa lebih aware lagi, bisa lebih peduli lagi bahwa kejadian-kejadian kemarin tuh bisa jadi pengalaman gitu loh. Kalau misalnya saya berangkat nggak melalui prosedur yang benar, ya hasilnya seperti itu. Meskipun pada akhirnya negara akan turun tangan, tapi kan negara capek juga gitu kan, masa ngurusin itu terus. Ayo dong kerjasamanya ya nggak sih? Iya gitu loh. Apa susah ya, cuma tinggal datang ya kan, data yang benar gitu kan, terus ikut prosedur yang pada umumnya. Bayar berangkat jauh berangkat, tinggal sabar aja. Iya. Tapi yang lebih banyak kejadian-kejadian begini tuh di negara mana Bu? Ya. Justru ya di Timur Tengah. Timur Tengah ya? Timur Tengah sejak moratorium itu ya mungkin ya untuk informal itu dibatasi atau tidak diizinkan kecuali yang formal ya. Yang formal Timur Tengah boleh, boleh di sana banyak kebutuhan juga. Masyarakat itu yang mungkin ya sasarannya itu kaum rentan karena faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, faktor lingkungan. Jadi kita harus terus berupaya pada teman-teman yang dalam beberapa kategori tadi menjadi sasaran oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga perlu kerjasama dari mulai keluarga, tetangga, RT, RW, desa, kecamatan. Ayo jangan takut-takut kalau menemukan informasi yang tidak bertanggung jawab, gitu ya, kaitan penempatan yang tidak sesuai prosedur. Apa-apa sampaikan ke kepala desa lah. Dan kepala desa boleh langsung bisa hubungin kami, bisa di web tanyakan atau Pak gimana ini, saya mau bertanya, ada warga saya begini.
Nah, ketika mungkin ya teman-teman dari desa sudah menyampaikan informasi, kita akan coba telusuri itu. Kita akan ada sistemnya, mekanisme penelusuran. Penelusuran itu akan kita cek di situ, cek data, termasuk yang barangkali ada yang perlu dibantu apa. Setelah ada informasi, pasti kami lakukan tindakan penelusuran, penggalian data, dokumen yang memang bisa diperlukan untuk kita berupaya yang menangani masalah itu. Oke, jadi kalau misalkan ada yang nggak bertanggung jawab, kita kejar juga. Nah, beberapa mungkin kasus yang terjadi ya Bu ya. Mungkin tidak mesti harus ramai dalam viral ataupun medsos. Beberapa kasus mungkin tiap hari selalu ada pengaduan. Pengaduan lagi kaitan pengen dipulangkan ilegal, Nah, kami terus berupaya semampu mungkin ya, dengan tadi yang disampaikan Bu Gadis, fungsi koordinatif. Dengan mulai Satgas PMI, kita berkomunikasi itu untuk teknis ya, bisa untuk pencegahan juga. Bahkan di Indramayu sudah ada perdanya, sudah ada perda pelindungan. Kita coba gali lagi muatan perda. Kita ada kemarin sudah sosialisasi, ada konsultasi publis juga dalam rangka membuat peraturan bupati dalam rangka pelaksana dari perda tadi. Ada 3 yang jadi penegasan di perda itu. Pertama, fungsi lembaga LTSA atau layanan terpadu satu arah, fungsi pelayanan ya. Yang kedua mungkin peran serta masyarakat dan perusahaan. Ini peran serta masyarakat dan perusahaan ini penting, menjadi penting banget, karena bisa jadi tetangga RT tahu tapi nggak berani menyampaikan. Wedi. Bahkan saudaranya juga mungkin takut. Kula wong cilik ya Pak. Nah, kadang peran serta masyarakat dan perusahaannya apa? Perusahaan seperti P3MI, perusahaan penempatan pun dia harus punya mekanisme CSR-nya yang baik untuk membantu sosialisasi penempatan yang baik. Nah, itu harus ada wadahnya. Yang ketiga yaitu penegasan di perda itu sanksi administratif. Sanksi administratif ini ya Bu ya disampaikan dari perda untuk mungkin ya yang perlu dibina. P3MI yang perlu dibina, cabang-cabang yang perlu dibina. Kalau situ sudah kita memang benar pantau, tidak betul-betul melaksanakan dengan baik, ya kita coba sanksi administratif dari mulai. Tapi mereka itu resmi nggak sih? Yang ketiga tadi, poin ketiga itu resmi nggak? Sanksi administratif fungsinya memang resmi, tindakan untuk enggak mereka yang sendiri gitu loh. Secara perusahaan resmi, jadi berkantor cabang itu ada izin dari provinsi gitu. Tapi masih melakukan itu? Dia resmi ya, dia maka bisa merekrut di wilayah kami. Jadi fungsinya dia itu mempermudah informasi lowongan kerja. Cabang ya. Mempermudah informasi lowongan kerja. Berarti kan yang bermain oknum tetap. Ada mungkin penyampaian informasi, ada lagi fungsi mempermudah penyelesaian masalah. Dua fungsi ini kenapa perlu cabang? Ya, kita memang dalam undang-undang hanya istilahnya dapat membentuk cabang. Ya, mungkin satu provinsi satu ya, wajibnya itu satu di daerah mana dia yang banyak gitu. Kalau di Indramayu ya mungkin cabangnya dari pusat ada bikin cabang di daerah mungkin satu. Izin provinsi. Nah ini yang terdata di kami itu dalam kondisi aktif yang baik itu 37 dan ini mesti melaporkan sering secara periodik, akan sampai proses dari mulai awal sampai pemulangan sebenarnya wajib melapor. Bahkan juga dalam kurun waktu 2 tahun mungkin menyampaikan informasi neraca keuangannya supaya kita bisa memberi sinyal masyarakat, awas loh perusahaan itu lagi kurang sehat, sehingga tidak menjadi bahan untuk modus-modus yang kurang baik ya, entah penipuan, entah apa kan banyak aja ya. Nah, ini kan perlu ada mekanisme pelaporan dari neraca sehat tidaknya ekonomi perusahaan itu gitu ya. Kita perlu dikasih tahu Pak, di undang-undang ada dong. Ya itu kadang ketika kita mendapati saudara-saudara di di bawah ya, di sosial law sosial gitu, kadang-kadang mereka ya itu lapor baik wedi Pak. Itu aja sih. Benar. Nah makanya kita coba beberapa kali ya menghubungi pihak desa, karena di situ ada surat izin orang tua
atau suami Nah itu kan yang di tanda tangan mengetahui kepala desa tuh. Ya. sekarang begitu. Nah. Next question nih, pertanyaan Ya. berikutnya nih, ya kan? Iya, iya. Ini jelas berbeda ya, yang berangkat ilegal sama yang berangkat secara legal, Ya. ya kan? Kalau yang berangkat secara legal, udah jelas pasti mereka menyumbang devisa negara. Nah yang ilegal ini nyumbang nggak sih? Kayaknya sih nyumbang, tebakan saya nyumbang ya, karena saya pernah cek nih, Atau mereka gini, misalnya gaji mereka ditransfer ke Indonesia, artinya secara otomatis Ya, kena tax gitu, kena pajak gitu. Ya. Itu istilahnya remittance. Remittance itu Oke. transfer uang luar masuk ke Indonesia. Nah saya cek coba di browsing, itu ternyata 48% banyak sumber remittance dari Timur Tengah. Oke, itu. Terus kasus begini, entah ini kasus atau bukan. Jadi gini, yang terjadi belakangan misalnya ex PMI, yang memang mereka sudah berpengalaman, sudah berangkat 2-3 kali, yang pada akhirnya mereka tidak melalui agensi atau tidak melalui dinas tenaga kerja. Jadi mereka direct langsung ke misalnya mereka informal gitu kan, udah pulang, udah selesai masa kontraknya, mereka teleponan, wis mana bae jenok kerja nih kene maning, wis orang usah lewat disnaker atau apa, mereka berangkat ke sana gitu. Nah itu gimana pantauan disnaker sejauh ini, mereka sah-sah aja atau gimana? Meskipun tadi ada istilah remittance yang memang secara otomatis mereka dapat kena tax ya, kena pajak gitu loh. Nah ini ex teman-teman PMI ini gimana Bu? Kalau dulu ada istilahnya direct hiring. Jadi direct hiring itu terkait PMI yang sudah habis masa kontraknya. Oke. Nah dia itu tidak melalui agensi lagi. Dia pengen majikannya itu aja, sama dengan majikan yang dulu gitu. Nah mereka jadi si majikan tuh ngurus sendiri. Jadi dia bikin kontrak kerja. Gitu. Karena kan misalnya paspor mereka habis gitu, dia pulang dulu, tapi mereka membawa kontrak kerja tersebut, udah gitu nantinya mereka kan rekom paspor ke Disnaker, menunjukkan kontrak kerja itu. Ini Pak, saya direct hiring dengan majikan yang sama, tapi majikan saya ngurus sendiri. Misalnya untuk kepengurusan misalnya ke KBRI atau kemana gitu, nanti ya udah kita merekomendasikan paspornya dia gitu. Itu yang tertib. Iya. Kalau yang enggak, ya overstay. Overstay. Beli bisa balik. Beli bisa balik, tapi dengan majikannya di situ ya dia dikatakan ilegal karena sudah putus kontrak. Oh gitu. Kontraknya misalnya 3 tahun atau 2 tahun. Mereka lanjut tanpa lapor gitu ke agensi atau ke PT, ya udah mereka overstay, berarti ya udah termasuk ilegal. Terus pengen baliknya pergi kan? Kan secara visanya mati nih pasti kan, paspor juga mati. Deportasi ya. Ya deportasi. Ya itu pinternya mereka. Mending saya deportasi, saya diongkosin, ya kan? Atau kalau enggak dia kejar-kejaran sama polisi. Ya kan tetap aja di penjara misalnya berapa memang, hari deportasi, dideportasi, diongkosi. Betul. Emang pinter ya, dijemput. Secara minta dipulangkan. Iya, gitu ya. secara duitnya wis ditransfer. Iya. Itu sih sebenarnya itu adalah salah satu yang bikin mungkin disclaimer lagi tidak menuduh teman-teman PMI berbuat seperti itu, yang mungkin membuat teman-teman PMI jadi santai. Ya kan? Kader gajah. Di penjara paling pirang bulan, terus dideportasi, beli ongkosan. Misal ada kejadian seperti itu nggak sih Pak? Kejadian gini ya, kemarin tuh sampai sakitnya itu sulit dibantu pihak rumah sakit ataupun ya jasa kesehatan di luar negeri karena status tadi ilegal. Jadi jangan berpikir oh ya enak begitu. Mungkin ketika tinggal atau diikut temannya pun mungkin temannya ketika membantu berpikir karena ini orang mungkin ya secara hukum menyalahi aturan, jadi untuk membantu juga agak pikir-pikir. Ketika sakit pun repot, mereka membantu seolah-olah membantu yang melawan hukum. Sampai kemarin ada yang sampai sakit, stroke, tidak tertolong, meninggal, sampai dipulangkan aja sulit saya. Karena ternyata pencabutan aja minta penggantian rumah sakit sampai 180 juta. Jadi dia itu dari Korea
pindah ke Jepang. Nah di Jepang dia mengalami kesulitan, akhirnya sakit, tidak ada yang bisa bantu, tidak bisa nolong. Di rumah sakit pun ya bingung, ya sampai meninggalnya, sampai harus ketika dipulangkan membutuhkan penggantian biaya itu 180 juta. Duit KB Pak. Tapi itu ya coba kita upayakan. Ternyata di sini pihak keluarga memang tahu, sudah berupaya. Ada keluarga yang korban, ada keluarga istri. Ini beda pendapat. Nah, kami menempuh cara yang dengan dibantu pemerintahan desa. Cara yang terbaik gimana ini? Ya. Ada yang pihak keluarga yang meninggal dijual saja lah rumahnya. Ya mungkin istrinya kan udah statusnya janda nih. Dia tidak memikirkan anaknya gitu. Iya. Nanti kalau kan rumah itu hasil dari si PMI tadi yang meninggal. Tapi kan anaknya. Nggak kan anaknya. Ini perseteruan yang luar biasa ternyata di situ terang. Nah, kejadian-kejadian seperti ini harusnya buat saudara-saudara di Indramayu ya khususnya harus jadi perhatian bahwa mungkin lagi warasnya enak. Lagi warase gitu kan. Sebenarnya ya banyak sih, saya tahu sih gitu kan yang ilegal di Taiwan nih. Ya kan dia hura-hura di sana gitu kan. Ya mohon maaf gitu kan. Jangan marah. Ya kan, mohon maaf nih. Ketika mereka sehatnya dengan menjadi TKI ilegal di sana, mungkin mereka masih asik-asik aja. Gampang aja. Manggo duit aja bisa diurus atau dideportasi. Nah, kejadian tadi yang seperti Pak Syed bilang, ketika sakit, ketika meninggal, ketika ini kan itu sangat menyulitkan negara gitu kan. Betul. Bukan negara aja, keluarganya. Ketika harus ditebus sampai 180 juta, harus jual rumahnya. Efeknya kemana? Ke anaknya, ke ininya. Kan kasihan gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya yang aku pernah dengar ya. Di Indramayu itu ada program kayak kesempatan bekerja untuk purna migran nih. Jadi teman-teman pekerja migran yang sudah capek deh kayaknya keluar negeri mulu gitu kan, karena pulang kampung ngapain? Ada nggak sih yang bisa disalurin di apa gitu buat teman-teman purna migran nih Bu Nonon, Pak Asep? Saya Bu. Iya boleh Pak Asep. Alhamdulillah ya di zaman Bupati sekarang Ibu Nina Kristina ini luar biasa, sangat perhatian sekali pada perempuan, terutama yang PMI atau purna ya. Itu hampir kalau melihat data hampir kebanyakan yang bermasalah itu yang X tadi, karena satu mungkin meninggalkan keluarga, anak kan, terus juga ya, pasti menjadi beban ke mungkin orang tua, TV, suami juga akhirnya ya salah ya maksudnya kawin mani. Nah ini kan masalah-masalah sosial ini yang ternyata banyak dialami oleh yang X tadi. Kalau yang baru lulus itu biasanya itu masih kuat dia, masih semangatnya. Terus didikan arahan, dididik itu hampir bagus ya, memang berhasil. Nah ketika dia pulang berkeluarga, nah ini ada kemungkinan terpengaruh ingin berangkat lagi. Ada yang dia korbankan nih. Nah daripada masalah pos sosial ini terus banyak gitu, terus terjadi ya, jadi siklus ya ini tuh, karena sampai ke keturunan kurang perhatian, pendidikan juga mungkin ini. Maka Ibu Bupati punya program dalam 10 program unggulan Bupati, yaitu PERI, jadi langsung ke tepat sasaran sebenarnya. Memang program ini berupaya membantu teman-teman purna migran untuk bisa mandiri, untuk bisa berdikari dengan cara berwirausaha. Apa yang bisa dilakukan, membuat produk, jual segala macam, akses untuk dimarketkan, ini harus kita terus bantu karena ini tidak mudah. Ini tidak seperti membalikan telapak tangan ya, mereka itu bukan pelaku UMKM yang ukuran waktunya sudah lama. Mereka baru dengan pola berwirausaha, dengan basic mereka itu jadi pekerja, dirubah alih profesi. Nah ini kita butuh bener-bener komitmen yang kuat, butuh effort yang lumayan juga ya. Terus berkoordinasi dengan Dispordagin terutama dalam rangka pembinaan UMKM-nya. Jadi kita diberikan porsi menjadi binaan UMKM-nya. Nah supaya apa? Supaya UMKM yang sudah bagus
ketok tular, membantu apa yang kesulitannya juga kita bisa dibantu. Nah, program ini alhamdulillah didukung terus, bahkan ada porsi dari pemerintah Kabupaten Indramayu itu membantu memfasilitasi dan melalui BCB ya Bu, dengan pinjaman tanpa bunga. Nah, ini harus disikapi, mudah-mudahan ini terus digalakkan terus ya. Dan kita coba ukur ruang lingkup hasilnya ya, hasil dari produk-produknya kita ada katalog dari alumni yang nanti kita coba bangun marketplace-nya, market digitalnya dalam ruang lingkup bisa dipasarkan ya, membantu pemasaran hasil produk mereka. Terus kita bisa membantu peta ya, memetakan oh ini usahanya baru di kelas bahan baku menjadi setengah jadi. Nah, harus kita simpulkan nih supaya nyambung dengan yang setengah jadi ke barang jadi. Ini mana nih UMKM mana dengan mana, ini harus kita simpulkan terus dengan yang sudah berjalan. Jadi seperti itu, jangan patah semangat. Insya Allah di Indramayu juga kita bisa membangun dengan cara menjual produk-produk hasil karya dari teman-teman. Mudah-mudahan dari teman-teman ya, khususnya pemerintahan, ya cobalah kita sedikit ya untuk apa sih yang bisa ibaratnya apa ya, dicicipi atau dicoba dari hasil produk, kita coba tawarkan nanti ke teman-teman. Kita bantu pasarin Pak. Ya gitu UMKM. Sebenarnya udah enak loh, artinya gini, kasarek ya Mbak Yu gitu kan, kadang-kadang kan sering banget kasus sosial yang seperti Pak Sep bilang tadi terjadi gitu loh, misalnya berangkat ke luar negeri, suaminya kawin lagi, ya kan, terus anaknya stunting lah kasih ngurus, ya kan, ya gitu-gitulah. Jadi mungkin si Ibu Bupati nih, Ibu Nina nih agak teliti gitu kan. Coba deh ciptakan kayak seperti tadi gitu kan, peri perempuan berdikari, ya kan, daripada mangkat maning sudah keluarga berantakan ya beli. Ya orang dongakakan orang mencari solusi. Iya kan? Ya mungkin yang sudah usianya sudah di atas 40 yang memang mungkin pengen istirahat di rumah, duitnya wis lumayan, aja wirausaha baik lewat peri, dupai duit, ya kan? Orang dibungani, ya kan, sing mungkin sing sitik Pak mungkin dimodali ya Bu ya. Terus juga diajarin juga ya. Diajarin masak, dilatih, ya kan, menjahit. Anak KB gitu loh, ada semua. Terus kenapa nggak datang ke Disnaker? Di mana alamatnya Bu? Di Jalan Gatot Subroto nomor 01. Di sini. Di sini gitu kan. Terakhir, ya kan, tips-tips untuk menjadi pekerja migran yang sukses nih Bu. Ya tentunya jadilah PMI yang cerdas. Ikuti prosedur yang ada. Cerdas. Melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu. Mari kita cegah TPPO. Itu tentunya, dan juga untuk para purna PMI ya ikuti program PERI supaya menjadi wirausahawan yang sukses. TPPO apa mau? Tindak pidana perdagangan orang. Hindari itu. Pokoknya bakal ada ciri-ciri sing mulai kayak kerjaan karena gaji gede. Harus curiga. Ya beli mungkin dong. Tiba-tiba kerjaan karena 1 juta sebulan. Ya mungkin ngebayangkannya enak gitu kan. Tapi beli mungkin bang kula gaji mung 1,5 juta Bu. Bos sing di tak beli. Ada lagi selain itu? Pak Sep, ada lagi. Tadi ya benar-benar harus tahu akses informasi dulu ya. Yes. Awas tuh, jadi hati-hati sumber informasi dari mana ini. Pokoknya cross check lah. Yes, pokoknya bakal anak tawaran-tawaran yang menggiurkan lebih baik dicek dan recheck kebenarannya agar terhindar dari yang namanya TPPO tadi. Ya kan? Bu Nonon, Pak Sep, terima kasih sudah hadir di podcast Bisik-Bisik Tetangga, ya kan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mudah-mudahan kasus-kasus kemarin tidak terjadi lagi. Ya kan, kita doakan teman-teman PMI yang dari Indramayu juga sukses. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.